Tumben banget ya, mukanya sumringah bener. Ada kabar apa ini? Hidup itu harus dibawa bahagia, Ro. Mau susah, mau seneng. Kalau hati kita gembira, semua jadi ringan. Kalau ngomong sih gampang, kalau orang yang hidupnya banyak tekanan, banyak utang, mana bisa bahagia? Justru itu, Ro. Tekanan itu gak bakal hilang kalau kita terus ngeluh. Bahagia itu bukan dikasih sama orang, tapi kita yang nyiptain. Cakep bener kata-kata Poyati hari ini. Kadang gue suka mikir, mending sendiri kayak elu ya, bisa senyum-senyum tiap hari, hidup bahagia, daripada gue punya suami tapi gak menjamin kebahagiaan. Kalau gue sih berani ngomong kayak gini karena udah ngerasain. Nah, kalau gitu biar hidupnya makin berwarna, Poyati kenapa nggak nikah lagi aja? Biar kayak Porodia hidupnya, banyak drama. Pakai diperjelas segala lu, Saprol. Dah si Saprol, ada-ada aja. Udah enak kok hidup saya mah begini, kagak perlu dah itu repot-repot ngurusin suami. Jangan gitu ya, kalau beneran ada jodohnya gimana tuh? Ya kalau ada sih, alhamdulillah. Jangan-jangan udah ada calonnya lu ya, makanya kelihatan bahagia begini. Kalau gue sih, Ro, asal ada yang bayar kontrakannya kagak telat aja, gue mau seneng. Saprol juga sama, Po. Kalau yang belanjanya nggak nyatet mulu, Saprol seneng. Tenang aja Saprol, ntar kalau Bang Bowo udah gajian, langsung saya bayar utang-utangnya. Padahal Saprol nggak maksud ke Porodia. Tapi kalau Simpo sadar, kalau begitu alhamdulillah. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Sepi banget malam ini Pak Rete. Mungkin pada capek kerja, Din. Jadi nggak ada yang nemenin ronda. Kalau itu sih Udin udah tahu Pak Rete. Maksud Udin rondanya sepi, gak ada cemilannya. Udah malam, gak usah banyak ngemil, Din. Nanti badan kamu jadi gendut. Kalau Udin bukan gendut Pak Rete, tapi Udin itu gemoy. Hai. Terserah kamu aja deh, Din. Malam Pak RT, Bang Udin. Malam juga Mas Arif. Baru pulang kerja ya Mas Arif? Iya Pak RT. Duh, maaf banget nih. Bukannya saya nggak mau ngobrol lama. Soalnya di rumah lagi ada ayah baru sampai. Wah, di rumahnya gak sepi lagi dong. Iya Bang Udin. Tapi serame-ramenya kalau cuma berdua tetap aja sepi. Loh, ibu Mas Arif kemana? Kok gak ikut? Ibu saya udah lama meninggal Bang Udin. Innalillahi, maaf Mas Arif. Udin gak maksud bikin Mas Arif sedih. Udin kira orang tua Mas Arif lengkap tinggal di kota. Gak apa-apa Bang, udah lama juga kok. Jadi sudah mulai terbiasa. Jadi ayah Mas Arif duda, Mas Arif juga duda. Wah, paket lengkap dong. Ada duda senior sama duda junior. Kalau ada perlombaan di kampung, bisa daftar sebagai kategori duda berprestasi ya Bang. Nanti banyak janda kampung yang ngantri. Hahaha. Saya pamit dulu ya Pak RT, Bang Udin. Takut ayah nunggu di rumah. Iya Mas, salam buat ayahnya ya. Akan saya sampaikan Pak RT. Selamat pagi Bu Ibu. Pagi juga Pak. Warga baru ya Pak. Saya lagi nginep di rumah anak aja Bu. Mari Bu, saya lanjut olahraga lagi. Iya Pak, iya. Orang tuanya siapa ya Bu? Si Empok kalau kepo kenapa tadi gak nanya langsung? Saya kan gak tahu. Iyalah Bu Kokom, kalau diajakin gosip lemot banget. Kelihatannya sih udah tua, tapi masih kelihatan bugar ya. Ingat suami lagi kerja di kota, Bu. Saya inget, Po. Saya kan cuma mendeskripsikan aja. Tapi ya juga, kalau gini sih bukan sembarang aki-aki. Jangan genit-genit, Po. Ingat sama Bang Bowo. Terus kenapa kalau cuma ngeliatin doang?
Masih gantengan juga Bang Bowo. Ganteng apanya, Po? Baru lihat kumisnya aja udah langsung gatel, kayak ketempelan ulet bulu. Justru itu yang bikin saya jatuh hati. Mata si Empok udah ketutup kumis Bang Bowo nih. Yang bener aja, Bu. Kalau gitu mata saya nggak bisa ngeliat dong. Nah itu maksud saya. Si Empok nggak bisa ngeliat kenyataan karena udah bucin sama Bang Bowo. Namanya udah jadi suami, mau nggak mau harus ngertiin, Bu. Iya deh, Po. Iya. Pagi-pagi gini enaknya santai sambil ngopi. Betul Pak Rete, anginnya adem dan suasana kampung yang masih asri bikin tenang hati. Iya, apalagi kalau ditemenin sama singkong goreng. Rasanya tambah nikmat dah. Kalau cuma menghayal, mana enak, Po. Ya udah, ntar saya beliin kapan-kapan. Aduh, ai, ngopinya sekarang, tapi dibeliinnya nanti. Selamat pagi. Lagi santai ya? Pagi juga, Pak. Iya nih, lagi ngobrol-ngobrol aja. Maaf, kalau boleh tahu, Bapak siapa ya? Saya baru lihat rasanya. Lah, ini kan lelaki yang gua lihat tempo hari. Oh iya, saya Karta. Baru beberapa hari ini di sini. Lagi nginep di rumah anak saya. Anak Bapak siapa, kalau boleh tahu? Anak saya Arif, Bang. Lah, bapaknya Mas Arif. Pok Yati kok kaget gitu sih? Kagak Bang Udin, kaget aja. Jadi Bapak ini ayahnya Mas Arif. Ya ampun, pantesan mirip ya. Astaga, bapaknya Mas Arif. Pantesan Mas Arif ganteng ya. Bapaknya aja meski udah tua nih, masih kelihatan tampan, gagah. Saya RT di Kampung Kincir, Pak. Senang sekali bisa kenalan dengan Pak Karta. Kalau ada apa-apa selama di kampung ini, jangan sungkan cerita ke kami ya. Terima kasih Pak RT. Orang-orang di sini ramah-ramah ya. Bikin betah. Pantesan Arif nggak mau diajak tinggal bareng saya. Kalau Bapak udah nyaman tinggal di Kampung Kincir, dijamin juga deh gak akan mau pulang ke kota. Hahaha. Bisa jadi, Bang. Itu Pak Karta, kalau olahraga tiap pagi gitu sehat ya katanya? Iya, Bu. Biar badan tetap segar meskipun umur udah nggak muda. Iya bener juga. Ngomong-ngomong, nama saya Yati Kartini Pak. Biasanya pada manggil saya Po Yati. Pok Yati. Saya kan ini mau kenalan aja sebagai warga Kampung Kincir kan. Harus saling mengenal begitu. Salam kenal juga, Po Yati. Kayaknya ada yang grogi nih. Iya, jadi salah tingkah gitu Pak Rete. Saya pamit dulu ya. Mau lanjut jalan lagi. Saya senang bisa ngobrol meskipun hanya sebentar. Siap Pak Karta, sehat-sehat selalu ya. Jangan kapok main ke pos ronda ya Pak. Iya, hati-hati ya Pak. Pok Yati ketahuan deh salah tingkahnya. Ih, jangan sembarangan ngomong napa Bang Udin. Saya kan cuma... Tuh kan, pipi Pok Yati merah. Udah. Po Yati mau beli goreng singkong dulu nih. Mau beli gorengan atau ngutit Pak Karta nih? Hahaha. Saya mau itu, Tuh kan. Udah Din, kamu bercandain Po Yati aja. Pok, jangan lupa singkong gorengnya. Iya Pak RT, tenang. Ini saya mau beliin dah. Asik, ngopi ada temennya nih. Hahaha. Tapi jangan ngikutin Pak Karta ya, Pok. Ngomong mulu Bang Udin. Mak. Apa Nur? Mak di mana sih? Mak. Apa sih Nur apa? Kalau nyariin orang tua jangan sambil teriak-teriak ngapa? Cariin, samperin. Iya, Mak. Maaf. Nur mau minta ongkos kuliah.
Ambil di kantong baju emak itu yang di belakang ya, tapi jangan diambil semua. Iya, Mak. Mak lagi ngapain sih? Menor banget. Mau kondangan, Mak? Kagak ada kondangan, Nur. Emak mau ke mall bentar. Mau ke mall? Tumben banget, Mak. Biasanya emak paling jauh juga cuma ke pasar sama ke tukang sayur. Emang mau ada acara apa, Mak? Lah kagak ada acara apa-apa, cuman emak lagi bosen aja. Sekali-kali boleh atuh, emak ge pengen jalan-jalan itu ke mall. Jalan-jalan doang. Tapi tumben banget emak dandan begini. Ya biar seger aja, emak mau beli baju baru, minyak wangi sama bedak. Udah lama pan, emak kagak belanja ini per make upan. Tumbenan, jangan-jangan ada yang ngajak emak ya? Kagak Nur, emak sendirian. Lagian emang emak kagak boleh ngapa jalan sendirian. Kadang emak juga butuh hiburan Nur. Kalau kata zaman sekarang mah quality time. Ya boleh aja, Mak. Cuma biasanya emak suka males kalau soal belanja. Ini tiba-tiba pengen baju baru sama lipstik. Aneh aja. Nur kebanyakan curiga nih, emak kan perempuan. Wajar dong sekali-sekali pengen tampil cantik, iya enggak? Bukan begitu, Mak. Nur cuma kagak mau kalau sampai emak kena tipu-tipuan lagi. Ya udah deh, kalau gitu biar Nur anterin aja ya, Mak. Kelas Nur masih rada siangan kok. Kagak usah Nur, emak bisa sendiri kok. Nur langsung ke kampus aja ya. Tapi Nur khawatir, Mak. Kagak usah khawatir udah, emak udah gede, udah tua malah. Bisa jaga diri, lagian emak cuma bentaran aja kok. Iya deh, Mak. Tapi kalau ada apa-apa langsung telepon Nur aja ya. Siap Nuryati, anak emak yang paling cakep dah. Aneh banget nih, Mak. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Gimana kalau malam ini kita makan di luar aja? Sekalian jalan-jalan ganti suasana. Duh, ayah malas keluar nak. Ayah pengen santai aja di rumah. Masa males? Sesekali aja kan? Ayah kesini cuma mau cari ketenangan. Suasana kampung ini udah bikin hati adem. Jadi rasanya gak pengen rame-rame keluar. Iya sih, tapi sekarang kan Bapak belum makan. Ya udah, gampang. Tinggal pesen aja makanan lewat online. Gak ribet, gak capek. Iya juga ya, jadi anak muda kalah simpel sama Bapak sendiri. Gak usah jauh-jauh keluar, Rip. Beli, terus kita makan bareng di rumah. Lebih nyaman. Pengennya makan apa? Ayam goreng, soto, atau sate? Sate enak kayaknya. Udah lama gak makan sate. Sate ayam sama sate kambing sekalian ya Pak, biar puas. Jangan kebanyakan nak, entar kolesterol ayah naik. Kalau sesekali insya Allah aman. Kalau setiap hari bukan cuma takut kolesterol, tapi takut dompetnya tipis juga. Yang penting kita makan bareng, suasana enak, hati tenang, itu udah cukup bikin ayah bahagia nak. Bener, jadi meskipun kita berdua aja di rumah ini, tetap berasa hangat ya. Astagfirullahaladzim, Poyati, saya nggak salah lihat kan? Poyati, ini beneran Poyati, si juragan kontrakan? Atau artis sinetron nyasar ke kampung kincir? Ada-ada aja lu Saprol. Ya ini saya lah, kenapa emangnya? Lapak Saprol Wangi, jangan-jangan Poyati salah alamat, dikira ini butik ya? Ah, kalian ada-ada aja. Saya cuma pengen tampil beda aja. Hidup kan harus dinikmatin. Apa sih empok lagi kasmaran ya? Nah iya itu, apa jangan-jangan si Yati lagi naksir sama aki-aki keren yang suka olahraga pagi itu? Iya apaan sih? Kagak. Kagak usah pada mikir yang macem-macem dah lu, padaan. Alah, Poyati, mukanya kelihatan tuh merah sendiri. Kalau begini, lapak Saprol bisa jadi rame terus nih. Udah, pada belanja aja tuh, jangan pada ngegosip aja. Iya, belanja dulu, Po. Tapi saya tetap curiga nih. Tenang aja, Bu, ada Rodia di sini. Ro, lu jangan aneh-aneh ya.
Email? Ini email? Iya Mas Arif, kok kayak yang kaget gitu sih? Iya Mel, saya merasa sangat pangling melihat kamu. Lebih rapi, lebih tertutup. Terima kasih Mas Arif, tapi maaf ya, email harus buru-buru ke tukang sayur. Iya Mel. Makasih ya Bang Saprol. Iya sama-sama Mbak Email. Mbak Email lagi libur ya? Iya Bang, mumpung lagi libur, pengen sempetin masak buat ibu. Bu Eri pasti bangga banget ya sekarang sama Mbak Email. Mbak Email udah benar-benar berubah. Iya Bang Saprol, meskipun masih banyak orang yang belum percaya sama saya. Gak apa-apa Mbak, biarin orang mau ngomong apa. Yang penting Mbak Email terus berbuat baik. Duh, kok Saprol jadi so bijak begini ya? Biasanya ngegosip bareng ibu-ibu yang lagi belanja ya Bang. Iya Mbak, hehehe. Aduh, itu kan Pok Yati. Iya nggak sih Pak Rete? Iya Din, betul. Pada kenapa? Kok kayak yang aneh gitu ngeliatin saya? Pok Yati cantik, Udin sampai pangling loh. Masa sih Bang Udin? Saya udah cakep berarti ya? Mau ada ketemuan ya Pok? Ah, enggak. Cuman ya lagi pengen jalan-jalan aja. Bosen di rumah. Jangan-jangan nungguin seseorang nih. Siapa coba? Hayo. Dah Bang Udin, bisa aja. Kagak apa-apa kok. Aduh, padahal saya tuh berharap banget bisa ketemu Bapak Karta di sini. Kok malah kagak ada ya? Jadi kecewa ini rasanya. Sia-sia ini, mana udah beranan begini. Aduh, Udin tahu nih. Ya udah Pok, tungguin aja. Nanti juga dateng. Dia suka datang ke sini ya Pak RT? Emangnya siapa Pok? Kalau Udin boleh tebak, pasti Pok Yati nungguin Pak Karta ya? Enggak ah. Biasanya sih suka lewat sini jam-jam. Jam berapa Bang Udin? Aduh, tebakan Udin bener. Cie. Kagak. Apaan sih itu? Kamu bercanda aja, Din. Ya udah, Pok. Nanti kalau lewat sini, Udin salamin deh. Jangan apa, saya jadi malu ini. Tapi gak apa-apa nih. Tapi jangan bilang dari saya, Bang Udin. Pakai malu-malu segala. Terus dari siapa dong? Bilang aja dari penggemar rahasia. Udah kayak anak muda aja, pakai malu-malu kucing. Rar, hahaha. Udah Din, kamu ngegoda Poyati aja. Tenang ya Po, nanti kalau ada Pak Karta datang, pasti disalamin. Dah Pak RT, saya kan jadi malu. Pak Karta kemana sih ya? Biasanya suka jogging kalau pagi di sini. Kalau dicariin malah kagak ada. Kalau gue samperin ke rumah Mas Arif, gue kan malu. Gimana juga harga diri perempuan, iya kagak? Oh, jadi bapak-bapak yang suka olahraga itu bapaknya Mas Arif. Lu suka sama bapaknya Mas Arif ya? Pantesan Mas Arif ganteng. Bapaknya aja meskipun udah tua, masih cakep. Lu salah denger kali Ro, gue kagak ngomong apa-apa. Emang kenapa sih Yat, kalau lu suka sama itu lelaki? Lu kan janda. Dulu Mas Arif pernah cerita, bapaknya Mas Arif juga kan katanya duda. Istrinya udah lama meninggal, cocok itu. Si Empo tahu segala informasi ya. Saya kan orangnya ramah, Bu. Bukan ramah lu Maro, tapi Ratu Julid ama biang gosip. Lu ngomongnya jujur banget ya. Pantesan Poyati penampilannya jadi berubah begini. Taunya lagi jatuh cinta. Kagak Bu Kokom. Gak usah malu begitu ya. Kagak enak Ro, apalagi kalau didengar orang. Lu awas ya kalau sampai nyebarin berita yang kagak-kagak. Iya Porodia, jangan ngegosip dulu kan beritanya belum pasti. Kali ini saya suka sama Bu Kokom. Tapi Po, kalau emang Empo suka, Poyati bilang aja ke Mas Arif, biar dicomblangin. Bu Kokom.
Nur, iya Tante Rodia. Nur, Tante mau nanya deh. Itu emak dibolehin kalau jatuh cinta lagi? Maksud Tante Rodia apa? Poyati lagi suka sama seorang duda. Penampilannya sekarang kan genit banget. Tiap hari dandan mewah, wangi pula. Iya loh Nur, saya sampai kaget. Biasanya Poyati dasteran aja, sekarang kayak janda sosialita gitu. Emang Nur gak curiga emak itu lagi cari perhatian seorang lelaki? Tante Ro jangan kayak gitu dong, itu kan emaknya Nur. Gak enak didengar kalau jadi bahan gosip. Jangan gitu Porodia, kasihan Nur. Jangan baper Nur, justru bagus. Emak kelihatan lebih muda, lebih semangat. Bercanda itu ada batasnya. Nur kurang suka kalau emak dijadiin bahan omongan kayak gini. Mau gimana juga, itu urusan emak, bukan malah jadi bahan gosip murahan. Iya Nur, maaf ya, jangan tersinggung. Mak, Nur tadi ketemu Tante Rodia sama Bu Kokom di jalan. Mereka ngomongin emak, katanya emak lagi jatuh cinta. Makanya dandanan emak genit banget belakangan ini. Itu bener, Mak? Jangan didengerin omongan ibu-ibu itu. Nur kan udah tahu kalau Tante Rodia itu tukang gosip. Mak tuh udah tua. Mau apa lagi sih? Gak malu apa jadi bahan omongan orang sekampung? Nur jangan langsung komentarin begitu. Perasaan itu datang sendiri Nur. Emak kagak bisa ngatur. Sejak ketemu lelaki itu, hati emak jadi lebih hidup rasanya. Hidup? Yang ada malah bikin malu. Nur yang malu Mak. Ketemu orang lalu dengar emak sendiri jadi bahan tertawaan ibu-ibu di kampung. Emak juga pengen bahagian Nur. Apa masalah kalau punya rasa lagi? Bahagia itu bukan berarti emak harus macem-macem. Ingat umur Mak. Jangan sampai orang ngelihat kita rendah gara-gara ulah emak sendiri. Iya Nur, emak ngerti. Pokoknya Nur gak mau punya bapak baru. Nur, jangan purik mulu napa. Kebiasaan banget ya kalau ngomong sama orang tua langsung ditinggal begitu aja. Wah, pagi-pagi udah siap-siap Pak. Mau kemana bawa tas begitu? Oh iya Bu, saya ini mau balik lagi ke kota. Ada urusan kerjaan yang mesti saya selesaikan. Iya Poyati, Bapak cuma nginep beberapa hari aja di sini. Dari awal memang cuma sebentar rencananya. Jadi cuma sebentar? Saya kira bakal agak lama di kampung ini. Iya Bu, saya cuma singgah sebentar. Kalau ada rezeki, lain kali bisa main kesini lagi. Bapak ini orangnya sibuk, tapi ya alhamdulillah masih sempat mampir menginap di rumah anaknya. Iya, saya ngerti kok. Yang penting silaturahminya sudah terjalin. Semoga urusan di kota lancar ya Pak. Terima kasih doanya Bu Yati. Rif, ayah pamit dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Jangan terlalu capek kerja. Iya ya, hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, kabarin saya aja. Siap. Kamu juga kalau sempat mainlah ke rumah ayah. Ya, ternyata cuma sebentar. Cuma cuci mata sekejap doang kalau begini sih. Belum sempat lebih lama, udah pergi lagi dah. Loh, Poyati kok bengong gitu? Enggak apa-apa Mas Arif. Belanja apaan ya? Lah Yat, lu kok Apa Ro? penampilan empo kembali ke setelan pabrik? Kalian pada kenapa sih? Bukan begitu Yat, beberapa hari ini kan lu selalu tampil cantik, mewah, malah sampai menor. Sekarang dandanan lu biasa lagi. Lebih enak jadi diri sendiri. Tapi menurut saya penampilan si Empo lebih cocok yang kemarin. Lebih enak jadi diri sendiri atau karena lelaki yang lu taksir itu udah pulang ke kota? Lu tahu dari mana sih Ro? Berita apa sih yang Rodia kagak tahu di kampung ini? Lu ngutit ya Ro? Kagak Yati, gua ketemu Mas Arif, katanya dia habis nganterin bapaknya ke depan gang. Lu kagak usah mancing-mancing obrolan yang kagak penting dah Ro. Iya Porodia, masih pagi, jangan bikin keributan.
Gua kan cuma ngomong apa adanya. Emosi bener kayak lagi datang bulan.